Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita bahas PR-nya yang kemarin, yang ada di modul dari halaman 27 hingga halaman 29. Saya izin share screen. Oke, kelihatan ya? Yuk, sekarang kita bahas yang PR-nya kemarin, yang dari halaman 27. Number one. Number one ini jawabannya apa? Jadi, seperti biasa, kita analisa dulu, di kalimat ini sudah ada subjek belum? Sudah ada predikat belum? Jadi, di nomor 1 ini, subjeknya sudah ada belum? Atika? Sudah, Yang mana? The first. Tapi nggak tahu ya apa ya. Pokoknya the first titik-titik yang pertama. Entah apa yang pertamanya belum gitu. Jadi ini masih kehilangan noun ya. Jadi subjeknya di sini belum lengkap. Kalau predikatnya sudah ada belum? Udah. Ya. Mana predikatnya? Predikat itu yang kata kerja ya. Ya. Ada nggak kata kerja di sini? Kata kerja itu dia ada ciri-cirinya loh. Jadi kalau verb ya itu biasanya dia kalau misalnya dia kata kerja, kalau dia ditambah s atau is itu kemungkinan dia kata kerja. Misalnya seperti goes. Nah, itu kan dia kan ditambahkan is ya di sana ya. Kemudian apalagi misalnya visit. Nah, jadi kalau ada yang ujung-ujungnya ditambah s, itu kemungkinan dia adalah verb. Meskipun kita nggak tahu artinya. Kemudian ada lagi, kalau dia kata kerja kedua, kalau beraturan itu biasanya di ujungnya ditambahkan d atau ed. Contohnya apa? Visited. Nah, kita nggak tahu misalnya visited itu entah apalah artinya, Miss. Tapi itu di ujungnya ada ed. Jadi kemungkinan bisa kita simpulkan, ya, bisa kita asumsikan itu kemungkinan adalah verb atau kata kerja. Jadi itu ciri-ciri dari kata kerja itu. Contoh lagi yang ada ujungnya ed, kalau dia beraturan kan plus d or plus ed kan? Apalagi? Ayo, apalagi? Itu nih contohnya yang ada di sini. Appear. Yes, appear. Jadi meskipun kita nggak tahu appear itu apa sih gitu ya, kita nggak tahu appear itu apa sih, tapi di sini dia ada ed ujungnya, jadi bisa kita simpulkan ini kemungkinan dia adalah kata kerja. Jadi di kalimat ini subjeknya belum lengkap ya, kemudian ada kata kerja. Jadi kata kerjanya sudah ada. Jadi jangan dikasih kata kerja lagi. Kalau kata kerjanya sudah ada, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada are. Ya, ada are, artinya nggak bisa ya. Kemudian yang B ada kata have. Have itu kata kerja juga, jadi nggak bisa, kan udah ada kata kerjanya di sini ya. Jadi pilihan kita untuk nomor 1 itu antara C or D. Yang mana coba jawabannya? Jadi the first plants flower atau the first flowering plants. C. C atau D? D. Yes. D. Jadi jawabannya untuk nomor 1 ini adalah D. Kenapa enggak sih? Coba kita lihat. Dia begini. Kemarin kita sudah bahas ada yang namanya noun phrase ya. Oke. Jadi noun phrase itu yang kayak gimana? Contohnya kan yang the beautiful girl. Yang dibalik-balik. Ya, yang dibalik-balik itu kan kemarin ya. Nah, jadi ingat kemarin beautiful ini adjektif ya. Jadi adjektif ini kan dia kan bisa digunakan untuk menerangkan noun kemarin. Jadi the beautiful girl, beautiful ini menerangkan si girl.
Jadi cewek yang mana? Cewek yang cantik gitu kan. Sama seperti ini ya. Jadi the beautiful girl ini misalnya kita bikin yang setara dengan yang di sini. Misalnya ada frasanya the first beautiful girl. Jadi di sini ada kata the first beautiful girl. Itu setara loh dia dengan the first apa tadi? Flowering plants. Kenapa dia setara? Coba lihat ini the girl. Ah, nih the girl itu noun-nya ya, sama kayak plants juga noun-nya. Ya. Kemudian kita lihat ada apa lagi di sini? Ada beautiful. Beautiful ini adjective kan? Ingat kemarin ada kata kerja yang pakai ing ya, itu adalah participles. Jadi dia berfungsi sebagai adjective. Jadi dia setara. Jadi yang bisa kita pakai di sini adalah jawabannya yang D. Kenapa yang C itu salah? Karena seperti ini. Misalnya kita mau bilang ya kemarin. Misalnya sebuah bus sekolah. Gimana? What is the English phrase for sebuah bus sekolah? Sekolahnya duluan atau busnya duluan? Sebuah bus sekolah. Di sini dulu deh. School bus. Yes, a school bus. Kan gitu ya. Jadi sebuah bus sekolah. Sekarang kalau misalnya kita bilang banyak bus sekolah atau ya banyak bus sekolah, banyak kan many. Terus gimana? Yes, school buses. Jadi yang bisa kita tambahin s belakangnya itu kalau misalnya ini kan kedua-duanya noun ya. Banyak bus sekolah. Sekolah itu noun, bus itu juga noun. Tapi kan intinya kan dia kan ngomongin si bus ini. Ya, jadi yang bisa ditambahkan s itu cuma noun yang ada di belakang. Yang school-nya nggak usah ditambahin s, sama seperti ini. Jadi the first plant flowers bisa aja asalkan ini dihapus. Nih, plants-nya ini nggak usah pakai s. Baru dia bisa benar. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Nomor 1? Yes, Miss. Oke, next we continue to number 2. Nah, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, balik lagi. Subjeknya ada? Ada. Subjeknya. The earliest medicines. Ya, jadi the earliest medicines. Nah, Miss tulis lagi di sini biar kalian nggak bingung. Jadi yang bisa ditambah s atau es itu ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah verb atau kata kerja. Kapan? Ketika dia present ya, ketika dia present. Ketika dia present. Ya, ketika dia present dan kemudian subjeknya itu she, he atau it. Kan begitu ya. Contoh, misalnya she visits. Makanya kata kerjanya itu ditambahin s, kan begitu. Nah, kedua, ada juga yang bisa ditambahkan s atau is, itu adalah noun atau kata benda. Jadi kata benda itu juga bisa kita tambahkan s atau is. Ya. Kenapa dia ditambahkan s atau is? Ketika kata bendanya itu dari singular diubah menjadi plural. Jadi dia dari tunggal ketika dia diubah menjadi plural. Makanya dia ditambahkan s. Contohnya ada kata cat. Cat kan satu. Kalau cat-nya ada banyak menjadi cats. Begitu. Ditambah s kan. Kemudian ada juga misalnya box, kotak. Kalau kotaknya ada banyak, dia ditambahkan is. Begitu. Ingat, jadi yang bisa ditambah s atau is itu bukan cuma verb atau kata kerja, tapi juga bisa noun atau kata benda. Jadi nomor 2 ini the earliest medicines ya. Medicines di sini kan artinya obat. Jadi di sini maksudnya medicine di sinilah noun-nya.
Jadi the earliest medicine artinya obat-obat yang awal atau obat-obat pada zaman dahulu kayak gitu. Jadi ini ada subject. Next, ada predikatnya belum di sini? Belum, Miss. Belum. Ya Belum. udah. Ini kan nggak ada kata kerja, nggak ada to be juga ya. Langsung saja. Yang mana A, B, C, dan D? Yang mana bisa jadi predikat? Di BC. Yang mana? Ayo, yang mana? Yang A boleh, yang B boleh nggak? Nggak bisa. boleh. Kenapa? Nggak bisa. Nggak Ah, boleh ya. Karena ini the earlier medicine, sini kan udah subjek nih. C, Ini Miss. sudah C, Miss. jangan dikasih C. subjek lagi. Yes. Yang D juga salah ya, nggak boleh dikasih subjek lagi. Jadi jawabannya yang Lagi. benar di sini C. C. yes. Jadi jawabannya C, karena memang kalimat ini dia belum punya predicate. Kenapa nggak bisa A? Ingat, nggak ada loh tensis kemarin itu yang langsung dia kata kerjanya pakai ing. Nggak ada kan yang kayak gini. Misalnya she going, nggak ada ya. Oke, nggak ada nih she going. Ya, nggak ada. Pilihannya apa kemarin? Pilihannya kemarin kalau I go, gitu kan ya. Kalau she goes. Kalau mau pakai ing, artinya ditambahin to be. Contohnya, she is going. Jadi nggak ada yang langsung pakai ing. Oke, masih ingat ya sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Oh, ini videonya dihilangin aja ya, biar kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 3. Nomor 3 ini sudah ada subjeknya belum? Belum. Belum. Yo, ada subjeknya nggak? Nomor 3. Yang bisa jadi subjek Sudah. kemarin. Yes. Yang mana subjeknya? Simple sales. Yes, Tekan simple pas ini. Simple Udah. sales. Sel Simple. subjeknya. Ada predikat nggak di sini? Belum. Belum. Were itu, Miss. Mana? From canvas. Belum, Miss. Ada nggak predikat? Ingat, kemarin yang bisa jadi predikat itu cuma 2. Ya, kalau nggak kata kerja, to be. Jadi untuk jadi predikat, kemarin itu ada 2 ya. Untuk jadi predikat, ya ada 2. Kalau bukan kata kerja, artinya to be. Nah, coba lihat lagi di sini. Nomor 3 ini. Nomor 3 ini Sudah. kalimatnya sudah ada to be atau kata kerja nggak? Sudah ada ya. Sudah were. Sudah ada. Jadi, di sini subjeknya sudah ada, kemudian ini udah ada juga predikat. Jadi, ini kalimat sudah punya subjek, sudah punya predikat. Tiba-tiba pilihan jawabannya di sini kata kerja semua, kan? Ingat kemarin, artinya nggak mungkin jawabannya itu adalah predikat, karena predikatnya sudah ada. Jadi, kita pilihannya cuma kata kerja Were. sebagai Ah. kata kerja sebagai participles. Kalau kata kerja sebagai participles, kemarin gimana pilihannya? Kalau present participles bentuknya? Verb ing ya. Kalau past participles bentuknya? Kata kerja ketiga. Ketiga. Yes. Jadi yang mana nih jawabannya? A. Ini ini B ya. C atau D? Oh iya. Mana? A, B, C, or D? A. Yang C, Mi. C. D. Coba lihat. Kalau you pilih yang D, ini coba lihat nih. Kalau you pilih yang D, di ini ada subjek lagi loh. Nggak boleh satu kalimat itu subjeknya 2. Ada pula ini was stretch, ini adalah predikat. Ya kan? Jadi nggak subjeknya 2, predikatnya 2 pula. Nggak mungkin. Nah, kalau you pilih yang C, ingat satu kalimat itu dia punya satu subjek, satu predikat. Ini kalimatnya nomor 3 ini, subjeknya udah ada, predikatnya juga udah ada. Kalau you pilih yang C, was stretch, ini kan predikat kemarin kan? Ini predikat, jadi nanti ada double predikatnya loh. Jadi kita nggak bisa pilih
see. Kan udah ada predikat. Masa kita cari predikat lagi? Paham sampai di sini? Kalau kita pilih yang A, nah kalau kita pilih yang A itu jadi aneh kalimatnya, numpuk-numpuk. Jadi dia bilang simple sales, ini subjeknya ya. Sales itu layar. Jadi layar-layar yang sederhana, maksudnya were made, dibuat dari kanvas. Kemudian tiba-tiba ada a stretch, kan aneh ya. Jadi bertumpuk. Jadi dari ini adalah apa namanya preposisi, terus ini kan objeknya kan, kok tiba-tiba ada objek lagi. Jadi kita nggak bisa pilih yang A. Oke, jadi nomor 3 ini jawabannya mana? Jawabannya adalah yang B. B. Ya, jadi balik lagi ke yang Miss jelaskan kemarin, ya. Dalam sebuah soal itu dia pasti terdiri dari subjek dan kemudian ini kan ada subjeknya, kemudian dia nanti pasti terdiri dari satu predikat. Nah, ini subjeknya udah ada, predikatnya juga sudah ada. Jadi, kalau misalnya di pilihan jawabannya ini kan kata kerja semua ya, pilihan jawabannya. Jadi ketika pilihan jawabannya kata kerja semua, pilihlah kata kerja yang bukan berfungsi sebagai kata kerja, tapi berfungsi sebagai apa kemarin? Adjective atau sebagai participles. Masih ingat participles itu adalah kata kerja yang fungsinya bukan lagi sebagai kata kerja, bukan lagi sebagai predikat, tapi dia berfungsi sebagai apa kemarin? Adjective. Ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya B. Oke, next kita lanjutkan. Number 4. Nomor 4. Apa nih jawabannya nomor 4? Subjeknya ada nggak? Ada. Yes, Plutus Muncheren. Ya. Lihat di belakangnya ada predikat nggak? Kata kerja ada nggak? To be ada nggak di belakang ini? Belum ada. Ya udah, artinya kita cari yang predikat. Mana nih yang bisa jadi predikat? Mana? Si. Mana? Mana sih? Nomor 4 itu jawabannya B. Ya. Kan tadi balik lagi ke sini. Lihat nih, nggak ada si going. Nggak bisa. Jadi kalau cheren moving, nggak bisa juga. Kan gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang C, balik lagi. Ini kan sudah ada subjek. Kan ini kan Plutus Muncheren udah subjek. Masa iya kita kasih subjek lagi? Double subjeknya nanti. Itu kan jadi subjek lagi. Salah dia, nggak boleh lo double subjeknya, kecuali kalau ditambahkan N kemarin. Ya, kalau kita pilih yang D, nah D ini ada preposisi di depan ini atau kata depan, ya. Ingat ada preposisi dan kata depan gitu loh. Sorry, ada preposisi atau kata depan kayak gitu. Terus tiba-tiba ini ada non pres lagi ya. Jadi ini nggak ada predikat, sedangkan yang kita cari adalah predikat. Bisa jadi predikat yang mana? Ini. Kemarin di pertemuan pertama udah miss list. Yang bisa jadi predikat apa saja. Oke, jadi jawabannya nomor 4 ini B. Pokoknya ingat, kalimat itu harus terdiri dari subjek plus predikat. Bisa jadi subjek itu noun dan teman-temannya. Kemarin sudah kita bahas di Zoom pertemuan pertama. Kemudian yang bisa jadi predikat itu 2 macam cuma. Kalau bukan verb, artinya pilihannya cuma to be. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Alright. Now we continue to number 5. Nomor 5. Iya, kamu nggak mungkin kancaku, nggak mungkin dia ngomong ganteng. Ya, nomor 5. Nomor 5. Ada subjek? Ada, Miss. Nih, teknik ya. Nih, subjeknya udah ada nih, techniques. Kemudian predikatnya udah ada belum?
Techniques, kemudian ada of breath control. Breath control itu kemarin yang object of preposition kata Miska ya. Jadi bukan. Kemudian di sini ada form. Form inilah predikatnya. Jadi sudah ada. An essential ini adalah objek. Nah, tiba-tiba di sini ada objek lagi nih. Ada preposisi. Of itu preposisi ya. Artinya di belakang ini dia membutuhkan objek. Nah, sekarang ada non-phrase nih. Jadi ini of any bla 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 program. Jadi of any titik-titik program. Jadi sama aja kayak tadi ada of the beautiful girl. Kan gitu ya? Setara ini. Nah, kan ini of any titik-titik program. Nah, program ini setara dengan girl. Sama-sama dia noun-nya ya. Ini setara dengan the-nya. Nah, jadi kita cari yang posisi bisa beautiful ini. Beautiful itu adalah apa? Adjective ya. Jadi beautiful itu adalah adjective. Jadi tinggal kita cari aja A, B, C, D ini yang bisa jadi adjective yang mana? B. Yes, Beam. B. Training. Oke, good. Karena kata kerja yang bisa jadi adjective itu adalah participles. Participles itu cuma 2 macam. Participles itu cuma ada 2 macam. Jadi kata kerja yang bisa berubah fungsi menjadi adjective itu cuma 2 macam. Yang kita sebut participle itu ya. Participle itu ada 2 macam ya. Apakah dia verb ing atau kata kerja ketiga. Di sini nggak ada kata kerja ketiga. Ya udah, artinya kita pilih yang verb ing, training. Next, kita lanjutkan. Number 6. Subjeknya ada nggak number 6? Ada. Ada nih, orang ya. Ini namanya nih, Robert E. Lee. Oh, nggak ke highlight. Nah, Robert E. Lee. Ini dia subjeknya. Coba lihat di belakang ada predikat nggak? Ada to be atau kata kerja yang bisa jadi predikat nggak? Confederate Army nggak ada. The General Grant bukan. In 1865 nggak ada. Ada increasingly important nggak ada. To employ juga nggak ada. Nggak bisa ya. Tuh kan nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Going. Di sini juga nggak ada. Ini she going nggak boleh, nggak bisa ya. Kemudian she to go juga nggak ada kan. Oke. Ingat yang ini. Jadi ini artinya nggak bisa juga ini. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 6? A. Surrender. Karena yang kita butuhkan di sini adalah predicate. Dan yang bisa jadi predicate ya ini langsung ya kata kerja kedua. Oke, jadi kalau you pilih yang B itu salah. Kenapa dia salah? Karena di sana nanti subjeknya ada double, nggak boleh loh subjeknya double tanpa predicate. Kalau you pilih yang ini surrendering itu nggak bisa, nggak ada tenses yang begitu. Kalau you pilih surrenders itu juga nggak bisa. Surrenders itu kan kata kerja pertama. Robert E. Lee kan orangnya cuma 1. Kalau dia orangnya cuma 1 atau singular harusnya ditambahin S. Next, nomor 7. Nomor 7 ini udah dijadiin contoh deh kemarin. Apa? Nomor 7 jawabannya yang ini udah dikasih contoh nih, contoh pertemuan kemarin nih nomor 7. Jawabannya yang A ya. Karena di sini subjeknya sudah ada. Nih, subjek. Ya, kemudian predikatnya juga sudah ada ini rilis gitu. Sudah kita bahas kemarin. Next, kita lanjutkan lagi. Nomor 8. Nomor 8, ada subjeknya enggak nih? Many children. Yes, good. Many children. Benar. Ada predikatnya? Ada sentence. Sentences. Bukan, produce ya. Nih, memproduksi.
Sentences ini dia noun, objeknya, kalimat-kalimat. Jadi banyak anak-anak ya memproduksi kalimat-kalimat. Nah, nomor 8 ini artinya subjeknya udah ada dan predikatnya juga sudah ada. Jadi, ini lihat pilihannya. Are containing, containing, contain, contain, semuanya adalah kata kerja. Jadi, kalau pilihan jawabannya di sini ya, semuanya ini adalah kata kerja, nggak mungkin lagi dia kata kerja ini berfungsi sebagai predikat karena predikatnya sudah ada kan? Jadi, yang mana jawabannya? Are containing, containing, contains atau contains? A, B, C, or D? Yang mana? B. Yes, B, containing. Ya, karena dia nggak mungkin lagi, Miss, dia jadi predikat. Artinya pasti dia dalam bentuk, nah pasti dia nanti dalam bentuk ini, participles. Pasti nanti dia di dalam bentuk participle seperti ini ya. Nih participles. Participle pilihannya cuma 2 ya, kata kerja yang menjadi adjective itu kita sebut sebagai participles. Participles itu apa namanya, pilihannya cuma 2. Kalau nggak verb ing ya harus pakai verb 3 sama seperti ini. Subjek udah ada, predikat sudah ada. Ini sekarang pilihan jawabannya semuanya kata kerja. Nggak mungkin lagi dia sebagai predikat kata kerjanya. Pastilah dia bentuknya adalah participle. Oke, ini participle. Jelek ya tulisan saya. Nggak ada tab soalnya. Ya, jadi participles. Kalau participles pilihannya cuma 2. Kalau nggak verb 3 ya verb ing. Verb 3-nya nggak ada. Ya udah, cari langsung aja verb ing. Jawabannya B. Oke, next kita lanjutkan nomor 9. Number 9. Gimana nih jawabannya? Subjek ada? Ada. Yang mana subjeknya? Multinational company. Yes, multinational companies. Jadi companies itu perusahaan ya. Perusahaan multinasional. Predikatnya ada belum? Bukan nih, increasingly bukan, important enggak, employ juga enggak, karena datunya di depan nggak bisa jadi kata kerja. Internationally acceptable brand names. Belum ada predikat. Jadi nomor 9 ini kita cari predikat. Ayo, mana predikat? Yes, B. very nice. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa enggak ada tenses I going? Enggak ada tenses yang subjek langsung verb ing, enggak ada. Jadi jangan pilih itu. Kemudian jangan pilih yang C karena ada they. Kan udah ada subjeknya, jadi nanti dia double, salah. Ini juga ada they di sini, they ini subjek, ini juga subjek. Ya, jadi nggak bisa. Oke, terakhir nomor 10. The cornea is located under the conjunctiva on bla 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 of the eye. Subjeknya sudah ada kalimat ini? Ada ya? Cornea. Ada. Cornea. Predikatnya ada? Is located. Ada. Ada to be nih, Miss. Oh, ada to be plus kata kerja ketiga. Ya udah, itulah dia predikatnya ya. Terus tiba-tiba ini pilihan jawabannya kayak gini nih. Aneh, Miss. Kenapa seperti ini? Nah, sekarang ya lihat di sini ternyata di depannya, di depan titik-titik ini ada kata on. Masih ingat kemarin on apa? On itu adalah preposition atau kata depan. Jadi preposition di belakangnya, kalau ada preposition, dia di belakangnya ini nanti harus diikuti oleh objek. Ya. Apa yang bisa jadi objek? Semua yang bisa jadi objek itu adalah, ya, yang bisa jadi objek adalah semua yang bisa jadi subjek. Masih ingat kemarin apa yang bisa jadi subjek? Yang bisa jadi subjek itu adalah noun dan teman-temannya. Ya, ada noun atau dalam bentuk noun phrase. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ada kata on, bla bla bla.
Terus tiba-tiba ada off lagi ya. Jadi off ini kita cuekin aja dia di sini. Artinya karena dia di sini udah sepaket nih. Of preposisi di I itu adalah noun phrase-nya. Nah, yang jadi masalah sekarang si on. Nah, artinya on di sini belakangnya dia juga butuh noun phrase. Mana yang bisa jadi noun phrase di sini? The part is exposed, expose the part, the exposed part, atau exposes the part. Yuk, mana? Nomor 10 jawabannya. Tadi udah kita bahas mana tadi noun phrase. Tulis. Nih, noun phrase nih. Jadi ada beautiful girl, kan? Nih. Ada the beautiful girl, the first beautiful girl, the first flowering plants, a school bus, many school buses. Nah, yang kayak gitu yang mana nih? Nomor 10. A, B, C, atau D? C. Yes. Da, Miss. Oh iya. Iya, jadi benar. Jawabannya adalah C. Kan sama aja. Itu C itu dia setara aja loh dengan a beautiful girl. Paling gampang ini aja lah. Apa you apa namanya? You ambil contohnya ini kan paling sering dipakai ya. A beautiful girl. Setara dia. Iya. Beautiful. Setara dia dengan the, itu setara dengan the-nya. Beautiful, adjective. Expose itu kan tadi katanya apa bisa verb ing atau kata kerja ketiga itu bisa jadi adjective kan yang namanya participle. Setara dia dengan exposed gitu. Girl-nya setara dengan part. Oke, jadi nomor 10 ini jawabannya yang C. Alright, any questions? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? PR-nya kemarin ya. Any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Number 1 D, number 2 C, sambil ditandai ya di modulnya masing-masing ya. Number 3 B, Bravo. Number 4 B, Bravo. Number 5 D, Delta. Number 6 A, Alpha. Number 7 A, Alpha. Number 8 B, Bravo. Number 9 D, Delta. And number 10 C, Charlie. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Any questions? Not yet, Miss. Chat ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, untuk hari ini kita akan bahas ada 2 ya, coordinate connectors dan kemudian ada adverb clause connectors. Jadi coordinate connectors itu apa? Connectors itu artinya adalah kata penghubung. Ya. Jadi connectors itu adalah kata penghubung. Jadi bahasan kita yang di meeting 8 ini ya kita bahas mengenai coordinate connectors. Coordinate connectors itu adalah kata penghubung. Ya. Jadi ada kalimat dalam bahasa Inggris itu dia bukan yang simple saja. Yang sudah kita bahas kemarin itu adalah kalimat simple. Kalimat simple itu dia punya satu subjek dan satu predikat. Nah, bagaimana kalau dalam sebuah kalimat itu ya terdiri dari 2 atau lebih pasangan subjek plus predikat. Jadi kalau dia ada lebih dari 1, dia harus dihubungkan dengan yang namanya ini, connectors. Jadi dia harus dihubungkan dengan connectors. Yang pertama kita bahas ada yang namanya coordinate connectors. Nah, coordinate connectors ini ada apa saja? Ada ini, ada yang pertama itu and. Apa artinya? Dan, ya. Kemudian ada or, atau. Kemudian ada but. Tapi. Kemudian ada so. Ya, jadi coordinate. Jadi, oke. And, dan, or, atau, but, tapi, kemudian so, jadi gitu. Jadi di sini ya
kita butuh connectors untuk menghubungkan ketika subjek plus predicate-nya itu lebih dari satu set. Coba lihat ini. Yang pertama, ini kan subjeknya the sun, ya kan? Subjek pertama. Kemudian di sini dia ada predicate. Predicate-nya adalah was shining. Ini kan kalau mau jadi satu kalimat kan titik aja kan? Tinggal dikasih titik. Nah, ternyata mau digabungin dengan kata and, dengan connectors. Maka polanya juga seperti itu. Jadi ada dua pasang subjek plus predicate. Jadi ini ada subjek plus verb atau subjek plus predicate, conjunction atau connectors, kemudian ada subjek lagi, sky, dan kemudian ada predicate satu lagi. Ini. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti implikasinya kalau ada and, or, but, dan so, ini dia nanti pasti berfungsi untuk menghubungkan antar dua buah klausa atau kalimat sederhana. Nah, satu klausa atau satu kalimat sederhana itu dia punya satu set subjek plus predicate. Jadi ini kita sebut sebagai klausa pertama. Ini the sun was shining. Jadi di bagian sini itu kita sebut sebagai klausa pertama, ya. Kemudian ini adalah klausa kedua, yang dihubungkan dengan conjunction atau connectors atau kata penghubung. Nah, nanti bagaimana dengan dengan soal-soal yang muncul? Soal-soal yang muncul nanti bisa jadi harus ingat polanya nanti pasti ada subjek plus verb, ya. Kemudian ingat kalau coordinate connectors yang 4 ini tadi, and, or, but, dan so, itu nanti akan ada koma sebelumnya, kemudian diikuti coordinate connectors, kemudian diikuti subject plus verb. Polanya pasti seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ini contoh. Kita lihat contohnya di sini. Oh, sekarang kita lihat. I forgot my coat. Bla bla bla, I got very cold. Oh, ternyata di kalimat ini dia punya subjek I, kemudian ada predikatnya. Forgot. Satu set, ya, satu pasang. Kemudian ternyata di belakangnya muncul lagi. Ada I lagi, ya. Kemudian setelah itu ada predikat lagi. Got. Jadi ini ada dua pasang subjek plus predikat. Jadi ini kan satu kalimat nih. Karena titiknya kan di sini nih. Ingat, dalam sebuah soal TOEFL itu dia tiap soal itu pasti merupakan sebuah kalimat yang utuh. Nah, sekarang ini ada dua pasang subjek plus predikat. Ketika dia dijadikan dalam sebuah kalimat, maka itu wajib kita kasih conjunction. Coba lihat di sini mana yang conjunction. So, then, later, atau as a result. So. Yes. Aja. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya? Yes, Miss. Oke, good. Kita langsung ke latihan soal. Coba, number 1. Number 1. Coba lihat. Oh, ternyata ada or di sini, Miss. Ya udah, tandain langsung or-nya. Ini ada or. Dia conjunction tadi kata Miss. Nah, sekarang ingat ya, artinya pasti dia menghubungkan antar dua buah klausa. Sekarang kita lihat di sini ada titik-titik with their surrounding. Udah ada subjek plus predicate nggak sebelum or ini? Subjek udah ada nggak di sini? Belum. Belum. Predikatnya udah ada belum? With their surrounding itu predikat nggak? Bukan ya? Bukan. With itu kan preposisi, kan? Their surrounding itu noun phrase, bukan predikat. Jadi nomor 1 ini kita cari, jadi yang hilang di sini apa? Jadi ini kan dia ada titik-titik, ya, terus koma, terus kemudian di sini ada connectors, gitu kan? Terus di sini ada belakangnya sebenarnya cuekin aja, karena di belakangnya ini kan nggak dikasih titik-titik ya, udah pasti benar yang di belakangnya. Bisa you cuekin, tapi kalau mau analisa jadi seperti ini, they hide.
Jadi di sini ada titik-titik, koma, conjunction, kemudian ada they, ada subject, kemudian ada hide, diikuti oleh predikat. Jadi yang hilang di titik-titik ini apa? Apa yang hilang di titik-titik ini? Subject plus Predikat. predikat. Nah, gitu maksudnya. Nah, pilih A, B, C, D. Mana nih yang subject plus predikat? Kalau lobster aja udah pasti salah, kan cuma subjek doang ya. Cuma subjek doang. Kalau you pilih yang C, sorry, ini salah. Kalau you pilih yang C, ya, di C ini, apa namanya, lobster ini dia subjek kan? Tapi kok predikatnya blending. Ingat lagi, nggak ada I going. Oke, jadi C juga salah. Ya. Kemudian yang D-nya salah atau benar ya? Coba kita lihat. Nih, kalau ada dua klausa, conjunction-nya ada berapa? Ini kan klausa pertama nih, ya kan? Ini kan klausa kedua. Conjunction-nya berapa? Cukup Satu. Yes. Jadi conjunction-nya cukup satu. Jadi kan ini kan udah ada si or. Kan sudah ada or. Jadi ngapain ada because lagi di sini? Masa iya? Nanti apa namanya cuma ada dua set subjek dan predikat, conjunction-nya ada dua, kan nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang B, yang mana? B. Jawaban yang B gitu. Bukan, jawaban nomor 1 maksudnya ya. Jadi jawaban nomor 1 itu B. Jadi lobster ini adalah subjeknya, blends ini adalah predikat. Ya. Kok blendnya nggak pakai S, Miss? Kan lobsternya ada banyak, jadi nggak usah kita tambahin S. Oke, bisa sampai di sini? Jadi questions, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Not yet. Paham, Miss. Paham ya? Besok kalau muncul soalnya di TOEFL bisa ya? Insya Allah. Lah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 2. Oh, nomor 2. Car has several sections with moving parts, comma, blah, 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 of those parts is essential. Oh, sekarang kita lihat dulu. Di sini sudah ada subjek ya? Apa subjeknya? Car. The car. Yes. Predikatnya udah ada nggak? Ada, ya. Ada. Predikatnya apa? Predikatnya di sini adalah has. Memiliki. Sebuah mobil memiliki bla 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 bla. Terserah lah ya, belakang. Terus tiba-tiba ada koma. Tiba-tiba ada koma. Terus tiba-tiba kok apa namanya? Ada predikat. Nah, ini is itu kan predikat ya. Ya enggak? Jadi di sini bisa kita lihat polanya. Jadi ada subjek plus predikat. Ini kan ini subjeknya, ini predikatnya, koma, ada titik-titik. Tiba-tiba muncul predikat. Jadi yang hilang di sini apa? Yang hilang di sini? Subjek plus conjunction. Conjunction-nya dulu ya. Jadi yang hilang di sini adalah conjunction. Kemudian apa? Subjek dari yes, subjek. Subjek. Dia baru ada predikat ya. Oke, coba lihat ini A, B, C, D. Mana yang, oh kalau A udah pasti salah ya. A nggak ada conjunction, udah pasti salah. B juga nggak ada conjunction, sudah pasti salah. Di sini yang ada conjunction-nya cuma 2. Yang C dan D. Yes, C dan D. Nah, mana nih? Good lubrication atau well lubricated? C, that Miss. C ya, good lubrication. Ya, jadi jawabannya adalah C. Kok nggak bisa D, Miss? Ini kan pakai ed. Kata Miss kan participle. Iya, tapi kan participle itu kan adjective kan? Sedangkan yang kita butuhkan di sini adalah subjek. Subjek itu yang penting ada noun-nya loh. Jadi noun-nya ini yang lubrication. Kecuali kalau di sini yang D ini and well lubricated.
misalnya dia tambahkan misalnya di sini ada noun-nya ya, misalnya well lubricated, apalah misalnya roda misalnya kan wheel gitu. Baru bisa kita pilih yang D. Tapi kalau seperti ini nggak bisa, jadi jawabannya adalah yang C. Karena yang kita butuhkan adalah conjunction, ini conjunctionnya and, subjeknya itu adalah non-phrase good lubrications. Oke. Yang mau ditanyakan sampai di sini? No? Miss. Miss. Oke, good. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini nanti coba kerjakan sendiri ya, sampai nomor 10. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai adverb clause connectors. Ya, sekarang ada yang disebut sebagai adverb clause connectors. Jadi kalau ini tadi, lihat di sini, ya, ini tadi namanya coordinate connectors. Coordinate connectors itu adalah kata penghubung yang menghubungkan dua klausa yang setara. Jadi ini setara nih, the sun was shining sama the sky was blue, itu setara. Ya, kata penghubungnya ini, diingat aja ada and, or, but, dan so. Yang perlu diingat, ini coordinate conjunction, ini nggak boleh ditaruh di depan, dia wajib di tengah. Ya, dia wajib di tengah. Karena aneh, misalnya nanti kalau and-nya ditaruh di depan ya, and the sky was blue, the sun was shining. Kan aneh ya. Dan langit biru, matahari bersinar. Enggak, aneh dia kalimatnya. Makanya dia coordinate connectors itu wajib posisinya di tengah. Jadi ada and, or, but, dan so itu wajib di tengah. Dan sebelum conjunction-nya ini atau connectors ini wajib dikasih koma. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan. Ada yang namanya adverb clause connectors. Jadi adverb clause connectors itu adalah kata penghubung ya yang menyatakan keterangan. Karena adverb itu artinya adalah keterangan. Adverb itu kan kata keterangan ya. Jadi adverb clause connectors itu adalah kata penghubung yang menyatakan keterangan. Keterangan apa saja? Ini ada macam-macam. Pertama ada yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, keterangan waktu. Ada kata apa di sini? After. After itu apa? Setelah ya. Kalau S artinya ketika. Kalau before artinya sebelum. Kalau since itu artinya sejak. Sejak. Kalau until? Sampai. Sampai atau hingga. Sampai. Gitu. Hingga atau sampai sama aja. Next, ada when. Artinya apa when? Ketika. Ketika. While juga artinya ketika. Nah, jadi ini nanti ada conjunction atau connectors, keterangan yang menunjukkan waktu. Jadi contohnya seperti ini ya. Nih, di bawah. Jadi I was watching television. I was watching television. Jadi aku sedang menonton TV. Nah, dikasih keterangan kapan dia nonton TV, keterangan waktu ya. Ini keterangan waktu ketika dia datang gitu. Ya, makanya ini disebut sebagai adverb clause connectors. Keterangan apa saja? Yang pertama itu adalah keterangan waktu. Yang kedua ada cause and effect atau keterangan sebab akibat. Ada apa saja di sana? Ada keterangan apa namanya? Ada conjunction-nya itu adalah kata because. Satu because. Nah, ya. Terus ada since lagi. Tapi kan since di sini udah ada nih, since tadi artinya sejak atau hingga gitu ya. Tapi since itu sama seperti bahasa Indonesia, seperti kata bisa. Bisa itu kan artinya mampu, kan? Dan ada juga bisa ular, racun artinya kan. Sama seperti since. Jadi katanya cuma satu, cuma since aja, tapi bisa diartikan menjadi sejak atau hingga, bisa juga kita artikan karena. Jadi since itu juga bisa kita artikan karena. Nah, jadi contohnya
I like you because you are kind. Kayak gitu. Jadi saya suka kamu karena kamu baik. Jadi karena kamu baik, itu kan dia kan ngasih keterangan sebabnya kan kenapa dia suka. Gitu. Next, kita lanjutkan. Ada condition. Ada condition. Jadi condition ini maksudnya kondisi ya, atau syarat. Jadi di sini conjunction-nya ada if. If itu artinya jika. Whether juga artinya Jika. sama aja artinya, sama-sama jika. Oke. Next, selanjutnya ada yang menunjukkan kontras. Kontras itu apa? Kontras itu maksudnya pertentangan. Ya, jadi ada yang menunjukkan kontras atau pertentangan. Artinya dia ya bertentangan gitu loh, kontras, berbeda. Jadi ada apa saja conjunction-nya? Conjunction-nya di sini ada though dan teman-teman ya. Jadi ada although itu artinya meskipun. Atau walaupun sama aja. Jadi although dan even though artinya sama ya, meskipun atau walaupun. Ya. Though juga artinya sama aja, meskipun atau walaupun. Kan kita kan sama ya, pakai walaupun, pakai meskipun, kan suka-suka aja, kan nggak ada bedanya ya. Terus ada juga di sini kata while. Nah, while di sini kan kalau keterangan waktu kan dia kan diartikan sebagai ketika ya. Tapi kalau di kontras, while itu juga kita artikan meskipun atau walaupun gitu. Jadi ini perlu dihafal, perlu tahu. Nah, apa sih bedanya adverb clause connectors ya yang menunjukkan keterangan tempat, sebab akibat, kondisi dan pertentangan? Bedanya dengan yang tadi ya, bedanya dengan yang coordinate conjunction. Nah, kalau coordinate conjunction ingat posisinya wajib ada di tengah ya. Sedangkan kalau yang ini, kalau yang adverb clause connectors atau menunjukkan keterangan, dia ada dua pola. Jadi dia posisinya bisa berada di tengah, kayak gini dia ada di tengah. Ini where-nya dia ada di tengah ya, atau dia bisa kita taruh di depan. Gitu. Jadi polanya seperti ini, kalau ditaruh di tengah, polanya sama persis dengan yang tadi ya. Jadi ada subjek plus predicate, tapi ini dia nggak perlu koma. Kalau yang keterangan ini dia nggak perlu koma, langsung aja conjunction-nya, kemudian langsung subjek plus predicate, gitu. Ya, kalau ini bagaimana? Kalau ditaruh di depan, artinya conjunction-nya duluan, ya. Kemudian ada subjek plus predicate, ya. Kemudian koma, ya. Jadi ini perlu dikasih koma ya untuk memisahkan klausa satu dengan klausa kedua. Baru nanti dikasih satu set lagi subjek plus predicate. Jadi polanya ada dua. Jadi kalau yang apa namanya kalau yang adverb clause connectors ini dia ada dua pola ya. Jadi ini pola yang pertama. Dan kemudian ini adalah pola yang kedua. Kalau yang kalau conjunction, coordinate conjunction yang and, but, or, so tadi dia cuma boleh di tengah aja ya conjunction-nya ya. Kalau ini dia boleh di tengah, kalau di tengah tanpa koma, atau boleh ditaruh di depan. Kalau di depan harus ada koma yang memisahkan antara pasangan subjek plus predikat yang pertama dengan subjek plus predikat yang kedua. Nih, contoh lagi. She could not come to the test because she was sick. Jadi dia tidak bisa datang ke ujian karena dia sakit. Jadi ini bisa kita taruh di tengah. Tapi boleh juga kita taruh di depan, ya. Jadi because she was sick, jadi karena dia sakit, koma, nih, koma, she could not come to the test. Dia tidak bisa datang ke tes, gitu, ujian. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? No? Oke, kita langsung saja ke soal ya. Nah, lihat ini soalnya. Kita lihat contoh soal. D.
Yuk, mana nih jawabannya? Langsung dijawab tadi ya. Yang mana jawabannya? Yang D. D. Kenapa D? Karena di sini jelas sekali. Jadi di sini dia ada subjek ya. Di sini sudah ada subjeknya. Yang di klausa yang di belakang ya, ada subjek. Kemudian di klausa yang di belakang ini juga sudah ada predikat ya. Sudah lengkap predikatnya. Tapi di klausa pertama ini dia cuma ada predikat. Ya kan? Jadi di sini kan polanya ada titik-titik, tiba-tiba ada predikat, kemudian koma, subjek, plus predikat. Oke, jadi yang hilang di sini apa? Jadi yang hilang di sini adalah subjek. Subjek untuk yang predikat yang kedua ini ya. Ini kan hilang nih subjeknya. Sama apa yang hilang? Conjunction. Conjunction-nya nggak mungkin lagi ditaruh di tengah. Conjunction-nya nggak mungkin lagi ditaruh di tengah ya. Kan nggak dikasih titik-titik di tengah kan. Ya udah, artinya ini, ya udah ini miss. Langsung ada conjunction after. Ya udah jawabannya yang D. Kalau you pilih yang B, conjunction-nya dapat, tapi subjeknya nggak ada. Ya, begitu. Yang penting subjek, predikat, gitu. Coba kita kerjakan 2 soal aja. Nih, nomor 1. Apa nih jawabannya? D, Miss. Oh, wait. After Yes, yang mana? A, B, C, or D? D. Yes, D. Oke. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah D. Ya. Kenapa? Karena di sini kita udah dapat subjeknya. Nih, ini udah ada subjek nih, ya kan? Terus di sini ada predikat. Is freed. Oke. From fiction ini kemarin object of preposition aja ya. Terus tiba-tiba bla 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 ada launch. Kok tiba-tiba ada predikat lagi ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba ada predikat lagi. Nah, jadi di sini polanya ada subjek plus predikat ya. Terus ada titik-titik, tiba-tiba muncul predikat. Jadi yang hilang di sini apa? Apa yang hilang di sini? Conjunction dan subjek. Yes. Jadi yang hilang di sini adalah conjunction dan subjek. Makanya jawabannya adalah D. Udah mulai jago kan? Oke, next kita lanjutkan. Nomor 2. Nih, number 2. Blah blah blah, a ball and socket joint, the elbow is a simple hinge joint. Mana jawabannya? A, B, C, or D? Yuk. Kita lihat ya, yang dikasih titik-titik sebelum koma ya. Oh, artinya dikasih titik-titik sebelum koma. Coba lihat di sini, sebelum koma. Udah pasti di sini koma, ya. Di belakangnya udah lengkap. Karena di belakangnya kan nggak ditanyain kan, memang sudah lengkap ya. Kita tandain aja, ini subjeknya udah ada. Kemudian di sini predikatnya juga sudah ada. Ya, jadi di sini ada subjek plus predikat. Kita lihat yang di depan sekarang, yang di depan. Nah, di depan ini udah ada subjek belum? Belum. Belum. Artinya kita cari subjek. Predikatnya sudah ada belum? Predikat udah ada? A ball and socket joint. Belum. Ya, karena ini objek, ini a ball and socket joint. Jadi Belum. predikat nggak ada. B. Oke, jadi subjek dan predikatnya belum ada. Terus karena ada 2 klausa, belakangnya kita butuh conjunction. Sorry, depannya kita butuh conjunction. Jadi jawabannya mana? A, B, C, or D? Mana? Yo, yang mana? B. While the soldier. Yes, while the soldier is. B. While it, yes. Jadi while itu conjunction-nya, the soldiers itu subjeknya, predikatnya adalah is. Oke. Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa, Miss. Oke, jadi silakan dikerjakan latihannya. Silakan dikerjakan latihannya. Itu banyak loh latihannya loh. Yang di halaman 31 tadi kan baru 2 yang kita kerjakan ya. Coba kerjakan sampai 10.
Kemudian di halaman 35 itu juga ada 2, coba juga dikerjakan sampai nomor 10. Kalau masih ada waktu, coba kerjakan ini yang gabungan nomor 1 sampai nomor 10 yang ada di halaman 36 sampai halaman 37. Sudah, materi hari ini sampai di sini saja. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Any question so far? Nanti link untuk video rekamannya nanti akan dikirim juga ya ke grup. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? No? No, no, no. Alright then ya. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi kita sudah sampai di sini saja hari ini. Jadi sejam-sejam aja.